Saat Uri ini tertidur, dia kok merasa badannya itu digrepe-grepe dan juga digerayangi oleh seseorang. Weh semetan kumpul ya, ngerti aja nih di niat saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan saya Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Uri. Uri ini adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga sederhana. Dia ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Uri punya 1 kakak laki-laki dan juga 1 kakak perempuan. Ketika di tahun 2000-an, Uri baru saja tamat SMP dan dia ini punya cita-cita ingin masuk ke sekolah SMK dan ingin sekali melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Tapi orang tuanya Uri ini bilang mereka tidak punya uang kalau harus menyekolahkan Uri lagi. Dan tolong Uri berhenti sekolah dan bekerja saja. Nah ketika itu semeton, kakak pertama dan keduanya Uri ini sudah bekerja. Kakak pertamanya ini bekerja di sebuah bengkel mobil di desa tetangga. Dan kakak keduanya ini seorang perempuan sudah bekerja menjadi pembantu rumah tangga di desa tetangga juga. Nah ketika itu Uri sampai beberapa saat ini ya bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya karena dia berpikir kenapa kok orang tuanya ini egois sekali, tidak mau berjuang dan berusaha untuk menyekolahkan dia. Kakak pertama dan keduanya Uri ini juga tamatan SMP dan karena inilah Uri merasa kalau dia ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, dia tidak akan bisa memperbaiki hidupnya dan pasti akan ketinggalan. Dan ketika itu engken kadan unduke semeton, ibunya Uri ini punyalah teman baik yang berasal dari desa tetangga. Teman ibunya Uri ini adalah seorang wanita sukses. Teman ibunya ini berstatus janda dan punya 2 anak laki-laki. Nah, teman ibunya Uri ini memang dari Uri kecil sering sekali melalui ke tempat orang tuanya Uri. Dan dari kecil juga Uri merasa itu kayak sangat disayangi dan juga diperdulikan oleh si teman ibunya ini. Kita sebut saja namanya Tante Sri. Tante Sri ini sebetulnya dari Uri kecil sampai dia itu tamat SMP sering sekali melalui ke rumah orang tuanya Uri. Kadang dibawakan makanan, pakaian, bahkan tidak jarang Uri akan diberikan uang yang sangat banyak untuk biaya sekolah. Nah, karena inilah semeton engken kadan unduke tiba-tiba ya setelah Uri ini bertengkar sangat hebat dengan kedua orang tuanya. Ibunya Uri bilang, kamu mau nggak tinggal di rumahnya Tante Sri? Dan Tante Sri bilang ingin menyekolahkan kamu. Tapi kalau kamu tinggal di sana, ibu berharap kamu harus sadar diri dan tahu diri setidaknya. Kalau kamu tinggal di sana, ngepel, nyuci, dan juga semua kebutuhan di rumah tangga, kamu bisa mengcover dengan cara memberikan sumbangan tenaga. Nah, karena Uri merasa Tante Sri ini adalah wanita yang sangat baik, dia pun bersedia dan akhirnya setelah 1 minggu ya Uri ini bertengkar hebat dengan orang tuanya. Uri pun diantarkan ke rumahnya Tante Sri untuk menetap tinggal dan juga disekolahkan di sana. Uri pun tinggal di rumahnya Tante Sri berempat dengan Tante Sri dan juga kedua putranya. Di rumahnya Tante Sri ini ada 1 ART yang akan pulang pergi membersihkan rumahnya si Tante Sri. Dan ketika itu semua biaya pendidikan, makan, tidur, bahkan ongkos pulang pergi naik bemo yang diperlukan oleh si Uri ini ditanggung 100% oleh si Tante Sri. Ketika itu Tante Sri cuma meminta Uri ini tolong bantu sembahyang dan juga menemani Tante Sri ketika Tante Sri ini akan pergi bekerja saat Uri pulang sekolah. Nah saat itu sebetulnya Uri diberikan perlengkapan yang sangat bagus. Rumahnya Tante Sri ini sangat mewah dan saat itu juga karena Uri belum bisa membawa sepeda motor, dia pun selama 1 tahun pulang pergi sekolah naik bemo dan uangnya ini juga dari Tante Sri semeton. Saat itu Uri bisa melihat ya anak-anaknya Tante Sri ini sepertinya tidak terlalu suka dengan Uri. Dan ketika itu setiap si anak-anaknya ini ada di rumah, Uri ini selalu dicuekin sama si anak-anaknya Tante Sri. Kedua putranya Tante Sri ini sudah bekerja dan juga sudah punya rumah sendiri-sendiri di desa tetangga. Dan karena inilah Tante Sri bilang dia tuh kayak merasa sangat kesepian. Makanya Tante Sri ini ingin mengajak si Uri tinggal di sana dan juga disekolahkan dan berharap
Dengan kedatangan si Uri di sana, dia akan bisa lebih ada yang menjaga dan juga tidak kesepian lagi. Nah, waktu pun berlalu semeton, saat awal-awal Uri tinggal di sana, dia tuh benar-benar berusaha untuk menjadi anak yang baik. Apapun itu pekerjaan rumah tangga, selalu Uri bantu ketika si mbak-mbak ART bekerja di sana. Dan ketika itu juga, sepertinya si Tante Sri ini benar-benar puas dengan apa yang dilakukan oleh si Uri di sana. Dan kebetulan juga, Uri ini termasuk murid yang sangat pintar. Ketika SD dan juga SMP, Uri ini selalu langganan 3 besar di sekolahnya. Dan ketika itu juga, saat naik ke kelas 2 SMK, ternyata Uri juga 3 besar semua tahun. Dan karena inilah orang tuanya sangat bangga, termasuk dengan Tante Sri. Karena si Uri ini berhasil mendapatkan 3 besar di kelas, Uri pun dibelikan sepeda motor Mio Sporty oleh si Tante Sri. Dan ternyata mungkin karena Uri ini berhasil membuktikan dirinya, kedua anaknya si Tante Sri ini mulai bersikap baik kepada Uri dan mereka pun berhasil menjadi teman dekat. Setelah naik ke kelas 2, otomatis semeton Uri ini pulang pergi sekolah menggunakan sepeda motor Mio yang dibelikan oleh si Tante Sri. Ketika itu Uri merasa sangat bahagia. Hidupnya mulai membaik, dia adalah salah satu siswa terpintar di kelas, orang tuanya juga baik-baik saja, dan dia juga punya banyak teman. Nah, ketika itu, Uri punya 2 teman baik di sekolah. Kita sebut saja namanya Gek Putu dan juga Gek Kadek. Gek Putu dan Gek Kadek ini merupakan siswa populer karena keduanya ini selain cantik, mereka juga berasal dari keluarga yang kaya raya. Berbeda dengan Uri sebetulnya, penampilan mereka bertiga ini selalu menjadi perhatian di sekolah, termasuk untuk kakak kelas yang memang lumayan terkenal di sekolah tersebut. Suatu hari ada lomba cerdas cermat dan si Uri ini mewakili sekolah, dan kebetulan juga sebetulnya ketika itu Uri benar-benar belajar dengan dia dan dia mendapatkan 3 besar kembali. Pokoknya prestasinya Uri ini banyak banget di sekolah. Tapi kengken kaden unduke, hari makin hari Uri kok merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekolah tersebut. Setiap Uri ini berjalan ke kelas, dia itu bisa merasakan sepertinya ada seseorang yang memperhatikan dia dari kejauhan. Tapi ketika Uri mencari tahu siapa yang selalu memperhatikan dia, ia tidak pernah melihat siapapun. Dan pernah Uri kan di jam istirahat ini, setelah datang dari kantin, dia itu pergi ke toilet sendirian. Dan ketika Uri ini ingin keluar dari kamar toilet, kok pintu ini tuh kayak ada yang mengganjal dari depan. Uri pun berteriak, tolong, tolong, tolong. Akhirnya ada salah satu guru cowok yang lewat dan membuka pintu toiletnya si Uri. Dan guru ini bilang, kok tadi di depannya ada sapu yang mengganjal gagang pintu toiletnya sehingga toilet ini tidak bisa dibuka dari dalam. Nah, semenjak itu semeton Uri ini merasa kok sepertinya ada seseorang yang sengaja membuli dia. Tapi Uri juga tidak tahu itu siapa dan kenapa. Karena semenjak Uri ini bersekolah di sana, dia merasa tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah juga punya musuh. Ketika itu, Uri pun cerita kepada Gek Kadek dan juga Gek Putu. Tapi Gek Kadek dan Gek Putu bilang, mungkin itu cuma firasatmu saja, udah cuekin saja. Kita ini kan siswi yang populer, jadi wajar kalau ada orang yang iri. Nah, karena inilah Uri pun mulai terbawa dengan Gek Putu dan Gek Kadek. Kemudian Uri mulai sering keluar rumah, sekedar pergi ke pantai atau sekedar nongkrong dengan Gek Kadek dan juga Gek Putu. Setelah bergaul dengan si Gek Putu dan si Gek Kadek ini ya, Uri pun mulai berubah. Dia mulai memperhatikan penampilannya, dia juga mulai diet untuk memiliki badan yang bagus, seperti badannya si Gek Putu dan juga si Gek Kadek. Dan ketika itu sementara tiba-tiba nilai ujiannya si Uri ini menurun, dan itu pun kayak membuat orang tuanya kecewa. Nah, saat itu si Tante Sri bilang, kenapa kok kamu sekarang berubah? Kamu sering pergi nongkrong dan pulangnya selalu sore. Dan kenapa kok Tante melihat nilai ulanganmu selalu merosot daripada yang dulu? Dan ketika itu, engken keadaan unduke, Uri pun kayak merasa kok sepertinya Tante Sri ini mulai mengontrol dia. Dan karena inilah Uri berjanji akan menjadi dirinya yang dulu dan tidak pernah lagi ikut nongkrong sampai sore dengan Gek Putu dan Gek Kadek. Nah, karena inilah Gek Putu dan Gek Kadek ini merasa kok sepertinya Uri ini mulai sombong. Apa jangan-jangan karena Uri ini adalah salah satu murid yang pintar dan juga merupakan murid favorit daripada guru, Uri sekarang mulai sombong, tidak mau lagi nongkrong dengan Gek Kadek dan juga Gek Putu. Nah, Gek Kadek dan Gek Putu pun bertanya seperti itu kepada Uri, tapi Uri menjelaskan situasinya yang sebenarnya dia ini adalah orang yang berasal dari kampung
yang sedang numpang tinggal di rumahnya Tante Sri. Jadi dia tidak mau seperti kacang lupa kulitnya. Nah, setelah Gek Putu dan Gek Kade tahu kalau ternyata Uri ini bukan anak kandungnya si Tante Sri, dan ternyata Uri ini adalah berasal dari desa, perlakuannya si Gek Putu dan si Gek Kade ini berubah. Yang dulunya mereka selalu mengutamakan Uri, selalu mengajak Uri kemanapun, selalu mengajak Uri bergaul ketika di sekolah. Sekarang Uri ini merasa kok sepertinya Gek Putu dan juga si Gek Kade ini mulai menjauhi dia. Mereka hanya akan datang ketika ada tugas sekolah, ada PR atau ada ulangan saja. Dan ketika itu Uri juga mendengar gosip yang aneh di antara teman-temannya. Teman-temannya bilang, ternyata si Uri ini adalah seorang wanita yang berasal dari kampung. Dan juga ternyata sepeda motor yang selama ini dia bawa ke sekolah itu adalah pemberian dari ibu yang mengangkat dia. Dan di tahun itu menurut Uri, tidak semua siswa punya uang untuk membeli sepeda motor sampai bisa-bisa membawa sepeda motor ke sekolah. Orang-orang tuh kayak berpikir sepertinya Uri ini selain cantik, pintar, juga berasal dari keluarga yang kaya. Tapi ternyata setelah Uri ini menceritakan keadaan keluarganya yang sebenarnya kepada Gek Putu dan juga si Gek Kade, teman-teman satu kelasnya ini mulai mengucilkan Uri semeton. Bahkan guru-guru juga sepertinya bersikap agak menjaga jarak dari Uri. Dan Uri juga tidak tahu kenapa. Sampai suatu hari, karena Uri ini merasa kesepian dan juga tidak tahan lagi diperlakukan aneh oleh Gek Putu dan juga Gek Kade. Ketika itu, saat jam pelajaran sudah selesai, ya mereka kan pulang ke rumah. Uri pun mengajak Kade dan juga si Gek Putu ini untuk nongkrong di sebuah warung yang ada di depan sekolah. Ketika itu mereka duduk bertiga membeli mie instan. Uri pun bertanya, apa salahnya dia? Kenapa kok sepertinya Gek Putu dan Gek Kade ini menghindari dia? Dan di sana Gek Putu dan Gek Kade bilang mereka itu merasa tidak senang kepada Uri. Kenapa kok Uri jarang sekali mau nongkrong dengan mereka? Dan karena inilah semeton, karena si Uri ini takut kalau kehilangan si Gek Kade dan juga Gek Putu. Dia tuh takut nanti dikucilkan dan juga kehilangan predikat sebagai siswa yang populer. Tumben, setelah beberapa bulan Uri tidak ikut nongkrong dengan Gek Putu dan Gek Kade, si Uri pun mengiyakan kalau di malam minggu nanti dia akan ikut nongkrong di tepi pantai bersama Gek Putu dan juga Gek Kade. Dan ketika itu Uri ini janjian untuk ketemu di sana dengan Gek Putu dan Gek Kade. Nah, beberapa hari sebelum tanggal janjian ini ya, Uri pun merayu Tante Sri meminta izin ingin keluar ke pantai bersama dengan teman-temannya. Dan Uri tuh kayak bilang dia tuh sudah bosan banget di rumah, boleh ya Tante ya. Karena mungkin Uri ini meminta dengan bahasa yang sopan, Tante Sri pun mengiyakan dan memberikan peringatan. Kamu tidak boleh pulang lebih dari jam 6 sore. Dan kalau kamu pulang lebih dari jam 6 sore, Tante akan mengambil kunci sepeda motormu dan kamu akan sekolah naik angkot lagi seperti yang dulu. Nah, karena inilah Uri pun sangat bersyukur dan akhirnya tanggal janjian pun datang semetonnya. Jam 2 sore, Uri mengendarai sepeda motornya dan pergi ke pantai tempat dia ketemuan dengan si Gek Putu dan Gek Kade. Ternyata di sana semetonnya bukan hanya ada Gek Putu dan Gek Kade, ada 3 kakak kelas cowok yang terkenal sangat populer juga ada di sana, sedang makan bakso dengan Gek Putu dan Gek Kade. Dan saat itu Gek Putu dan Gek Kade ini memperkenalkan Uri dengan salah satu kakak kelas yang memang dari lama disukai oleh si Uri. Boom! Di sana Uri merasa sangat bahagia dong diperkenalkan dengan lelaki yang dia sayangi. Dan setelah hari itu semata, Uri pun mulai berteman lagi dengan Gek Putu dan Gek Kade. Dan ternyata juga hubungannya Gek Putu dengan si kakak kelas yang populer ini makin dekat. Sampai suatu hari Uri ini izin ingin pergi ke pantai kembali dengan Gek Putu dan Gek Kade. Dan ternyata waktu itu mereka itu juga janjian dengan kakak kelas yang memang dipacari oleh Gek Putu dan juga Gek Kade. Saat bertemu di tepi pantai ini lagi, sebetulnya Gek Putu dan juga Gek Kade ini membawa sebuah minuman yang menurut mereka ini adalah minuman dewasa. Kalau sampai kita meminum ini berarti kita sudah menjadi remaja dewasa yang siap akan menyambut masa depan. Dan ketika itu ternyata Gek Putu dan Gek Kade ini bersama dengan pacarnya membawa bir dan meminta si Uri untuk mencicipi bir ini. Sebenarnya Uri itu tidak mau, tapi karena dia itu takut nanti tidak diajak bergaul lagi dengan Gek Putu dan Gek Kade, dia pun minum semeton. Dan saat itu semetonnya sebenarnya si Uri ini dengan kakak kelas yang dia suka belum berpacaran. Mereka itu cuma bisa dibilang TTM-an. Kalau sering jalan, sering makan bareng, pelukan dan gandengan tangan sudah biasa. Tapi memang mereka
tidak pernah melakukan sesuatu, dan kengken kaden unduke. Setelah mereka itu minum-minum sambil makan, Uri itu merasa kepalanya sangat sakit, kemudian tertidur. Dan anehnya teman-teman, saat Uri ini tertidur, dia kok merasa badannya itu digrepe-grepe dan juga digerayangi oleh seseorang. Tapi karena Uri itu merasa, aduh kok dia tuh ngantuk banget, tidak bisa membuka mata, Uri pun tertidur. Nah, entah berapa jam berlalu ya, tiba-tiba Uri ini dibangunkan oleh si Gek Putu dan juga si Gek Kadek. Karena dia bilang, ini sudah jam 4 sore, waktunya kita untuk pulang. Nah, waktu itu ya, kedua pacar dari Gek Kadek dan Gek Putu ini tidak ada di sana. Dan juga, lelaki yang memang disukai Gek Putu juga tidak ada di sana. Tapi, setelah si Uri ini bangun, kok dia merasa selangkangannya ini sakit sekali. Dan dia juga merasa kok area kemaluannya ini sangat perih semeton. Ketika itu, Uri pun pipis ke semak-semak, dan ketika melihat celana dalamnya, di celana dalamnya Uri ini banyak sekali ada daun. Dan ternyata Uri berpikir, oh kayaknya dia datang bulan. Tapi vaginanya terasa sangat perih ketika Uri ini pipis di semak-semak.